Hello Teknolovers, apakah kalian masih ingat dengan Bribka Taufik Hidayat? Sosoknya sempat menghebohkan jagat maya lantaran kisah perjalanannya menjadi seorang polisi. Dan yang bikin jadi sorotan adalah fakta bahwa ia tinggal di kandang sapi. Lantas, seperti apa kabarnya saat ini? Yuk simak ulasannya berikut ini. Kita kilas balik dulu ya sama kehidupan dan perjuangan sosok inspirasi ini. Saat itu kabar tentang kisah hidup sederhana Bribka Taufik Hidayat sempat menghebohkan karena Taufik tinggal di sebuah lumbung di Sleman bersama ayah dan adik laki-lakinya. Saat itu berbagai pemberitaan media mengangkat kisah perjuangan dan kegigihan hidupnya. Ia juga ingin hidup sederhana di lumbung yang juga merupakan rumahnya dan rumah ayah serta adik laki-lakinya. Pemberitaan dari beberapa media akhirnya menuai banyak simpatik publik. Puncaknya adalah ketika banyak bantuan datang untuk membantu keluarganya yang sederhana. Ada yang membantu berupa makanan untuk kebutuhan gizi sehari-hari dan ada yang membantu uang untuk kebutuhan sekolah adik-adiknya. Salah satu yang membantunya datang dari seorang guru dari Sleman, Sri Purnomo. Oke, mari kita lihat perjuangan Bribka Taufik Hidayat jadi polisi. Bapak tampar pipi saya, ini bukan mimpi toh, saya benar diterima menjadi polisi. Demikian kata-kata pertama Bribka Muhammad Taufik Hidayat kepada ayahnya, Trianto, saat pertama kali mengetahui dirinya telah lulus menjadi polisi. Sebab terlepas dari segala kendala keuangan, pemuda kelahiran 20 Maret 1995 ini harus berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya bekerja di kepolisian. Terlahir dari keluarga miskin, Muhammad Taufik Hidayat terbiasa bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkannya sejak kecil. Kata-kata ini tidak sia-sia, pasalnya pemuda kelahiran 20 Maret 1995 ini harus berjuang keras mewujudkan cita-citanya bekerja di kepolisian meski kesulitan keuangan. Terlahir dari keluarga miskin, Muhammad Taufik Hidayat terbiasa bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkannya sejak kecil. Penghasilan Trianto yang hanya sebagai buruh bangunan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi biaya pendidikan Taufik dan ketiga adiknya. Tak jarang Taufik harus membayar uang sekolah karena tak punya uang. Maka Taufik rela bekerja sebagai penggali pasir di Sungai Gendol untuk menyelesaikan sekolah dan menghidupi keuangan keluarga. Menunda mimpi. Setelah lulus sekolah menengah kejuruan atau SMK, anak pertama dari 4 bersaudara ini harus menunda cita-citanya melapor ke polisi. Kesulitan keuangan memaksanya untuk bekerja di bekas sekolahnya, SMK 1 Seyegan, sebagai pramuka dan asisten perpustakaan. Awal Desember 2014, Taufik memutuskan tidak melanjutkan ke SMK 1 Seyegan. Dia memutuskan untuk mendaftar sebagai petugas polisi di Departemen Kepolisian. Berkat kerja keras dan doa sang ayah, Taufik lulus ujian calon polisi pada akhir Desember 2014 dan bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Ia mengaku meski bangun subuh, ia sering terlambat masuk kerja. Inilah yang menimbulkan kecurigaan di antara atasannya. Setelah Bribda menjelaskan dan membuktikan kebenarannya kepada Taufik, bosnya meminjamkan sepeda motor pribadinya. Hidup prihatin. Ibarat bola tenis, jika dilempar dengan keras maka akan memantul lebih tinggi. Itu tekad Bribda Taufik. Pahit dan sulitnya kehidupan anggota Sabara Polda DIY pasca perceraian orang tuanya menjadi kekuatan untuk melompat lebih tinggi. Semasa sekolah, Bribda Taufik harus menerima kenyataan pahit. Orang tuanya bercerai, ibunya kemudian menjual satu-satunya rumah milik mereka. Akibatnya Bribda Taufik beserta ayah dan 3 adiknya harus pindah rumah. Namun dengan uang yang tidak cukup untuk membeli rumah, Trianto memutuskan untuk menyewa bekas lumbung ayahnya di Dusun Jongket Tengah. Gudang itu kemudian diubah menjadi tempat tinggal. Rumah semi permanen berukuran 2,5 meter x 5 meter itu kondisinya memprihatinkan. Karena tidak ada uang, pintu dan tembok di sisi utara tetap terbuka. Untuk mengurangi dinginnya udara malam dan rintik hujan, pintu dan sisi yang masih terbuka ditutup dengan spanduk-spanduk tua. Di sekitar gedung, Bribda Taufik juga terdapat lumbung yang dikelola masyarakat setempat, sehingga setiap hari ia harus mencium bau menyengat kotoran sapi. Hanya ada 2 tempat tidur susun di rumah semi permanen ini. Kasur 2 lubang itu digunakan oleh 5 orang, yakni 3 adiknya, ayahnya, dan dirinya sendiri. Sementara Bribda Taufik tidur di rumah, Trianto merelakan tidur di truk berkarpet dan beratap.
Mempertimbangkan situasi ini dengan gaji pertamanya sebagai polisi, Taufik berencana menggunakannya untuk menyewa rumah yang layak. Hal itu ia lakukan demi ayah dan 3 adiknya yang masih kecil. 2 tahun kemudian, Tribun Jogja kembali berkesempatan bertemu dengan Bribda Taufik yang menceritakan kisahnya. Bribda Muhammad Taufik Hidayat kepada tribunjogja.com mengaku tidak lagi tinggal di bekas Lumbung. Ia dan keluarganya tinggal di Rusunawa Jongke, Sendang Adi, Emlat, Sleman. Di Rusunawa Jongke, Bribda Taufik mengatakan keluarganya kini hidup lebih baik. Ia yakin penghasilannya sebagai polisi sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya dan membantu ketiga adiknya bersekolah. Ekspresi wajahnya tampak mengundang emosi saat ia bercerita tentang masa lalunya. Namun dari waktu ke waktu senyuman di bibirnya semakin melebar karena ia telah melewati sepenggal masa sulit. Bribda Taufik mengatakan saat ini bertugas di Binmas Sati Polres Sleman sejak 4 Januari 2015. Tepatnya di Satuan Binmas, ia bertanggung jawab atas pengembangan komunitas kaum muda, terutama perempuan dan anak-anak. Keren ya? Dia bahkan bertekad untuk menjadi seorang polisi yang jujur, sederhana, dan melakukan tugasnya dengan sempurna. Ia ingin menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya adik-adiknya, bahwa jika memiliki cita-cita dan impian harus selalu diperjuangkan. Bribda Taufik menyadari sepenuhnya bahwa mimpi dan cita-cita adalah milik semua orang yang ingin berjuang, bukan hanya orang kaya. Itu sebabnya dia selalu meluangkan waktu untuk mendorong adik-adiknya untuk berdiri dan berjuang demi tujuan mereka. Tapi di balik semua kisah inspiratifnya tersebut, Bribka Taufik Hidayat ternyata tidak berumur panjang. Tepat pada Januari 2016 lalu, Bribka Taufik Hidayat tewas akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah preman. Wah, salut ya sama kisah Bribka Taufik Hidayat ini. Meski tidak berumur panjang, tapi kisah perjuangannya menggapai cita-citanya dan menjadi polisi jujur akan tetap abadi di ingatan kita semua. Oke, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa!